Dilakukan, dilakukan, tapi nggak ngerti. Coba apa yang kamu bisa, segala perkara yang kamu lakukan yang kamu tidak mengerti, sia-sia sebetulnya. Kamu hanya sibuk aja tapi nggak ngerti apa, ngapain gue nggak tahu juga sih. Nah, itulah tadi. Padahal bagaimana kamu sadar? Nah itulah kan sadar sebetulnya dikir itu. Sadar siapa yang berkata, siapa yang bergerak, siapa yang diam, siapa yang menggerakkan, tadi semua. Sadar fiil siapa, tadi asma siapa. Maka tadi wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat. Tadi semua, ya. Barulah kamu akan merasakan itu semua. Silakan, semuanya adalah pilihanmu, ya. Karena berjalan kepada dirimu masing-masing, kebahagiaan adalah untukmu. Dan tadi semua, Abah hanya sebatas ingin membantu, membuka saja. Itu pun semoga tidak membuat cemburu Gusti sejati yang ada pada dirimu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina alakum jannatin alakum anhara. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsi darrahu wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat jamal. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya rijal. Assalamualaikum ya nisa. Assalamualaikum ya syahidi. Assalamualaikum syahiduna wa mursyiduna syahmat. Bismillahi nuri nuruh nurullah nurul rabbi bihaqqi nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya syahidi. Assalamualaikum ya syahidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur.
La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nurhakullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatul ijad adalah penciptaan kita sebagai manusia, ya, yang luar biasa, ya. Sampai Allah menciptakan kita adalah dalam kejadian, sampai Allah bersumpah dalam menciptakan kita itu dengan watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menggunakan kata laqad. Bagaimana? Begitu seolah-olah Allah itu adalah bahagia, bangga, ya, menciptakan kita manusia dalam kejadian yang luar biasa. Yang mana dari awal Allah berfirman, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Di dalam tahsul qadim, ya, di alam rancangan Allah, ya, sampai ada tanzih hadis, ya, sampailah ada yang disebut dengan makhluk yang tadinya tidak ada, yang ada hanya Allah. Kanallahu syai'a ma'ah wa wal ana ala ma'alaikan. Dahulu dia ada sendiri dan sekarang pun sendiri. Disinilah perjalanan makhluk sahabat mengenali dirinya, mengembalikan amanahnya yang tadinya tidak ada, kembali adalah tidak ada. Ketidakbahagiaan kepada kita sebagai makhluk adalah karena kita telah mengambil alih, mengambil hak yang sebetulnya adalah milik Allah. Yang sebetulnya oleh ulama-ulama kita, ya, pendiri awal, ya, yang mereka mengambil sanad dari baginda Nabi, ya, bahwa sesungguhnya perjalanan itu adalah telah dirancang dengan baik, ya. Tapi kemudian di tengah perjalanan adalah manusia menjadi berbelok arah, tidak mengerti tujuan, ya. Dari awal penciptaan adalah bagaimana para ulama-ulama kita dulu mengerti bagaimana kita datang secara tanajul. Siapa sebenarnya diri kita itu? Mereka mengerti bagaimana pada saat alam ahadiyah, alam wahdah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan. Mereka mengerti bahwa kita ini adalah makhluk yang tetapi sebenarnya adalah bukan sebenarnya makhluk. Karena pada dasarnya awalnya juga tidak ada yang diadakan. Nah inilah yang harus dipahami konsep awalnya. Sebelum jauh kita bicara tentang keilmuan, bicara tentang menyembah, bicara tentang ini dan itu, bicara tentang surga, bicara tentang neraka, bicara tentang barja, tentang syirat dan lain segala. Harusnya ada dipahami dari awal. Supaya kita mengerti hakikat barjah itu sendiri nanti. Kita supaya mengerti hakikat adalah alam kubur itu sendiri. Sehingga setiap firman Allah dalam Al-Quran itu sebetulnya sedang bicara tentang tubuh kita dan ruh kita. Jiwa kita dan ruh kita. Sahabat, siapa yang disebut dengan insan? Siapa yang disebut dengan nas? Siapa yang disebut dengan ins? Siapa yang disebut dengan basyarun? Tadi semua, ya. Itu kita mengerti. Kalau kita sudah mengerti alam lapis martabat alam 7 tadi, secara tanajul bagaimana kita dijadikan. Ingat itu, bukan diciptakan, dijadikan. Ya, dijelaskan begitu rinci oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 35. Bagaimana mubtada adalah tajalli menjadi khobar mubtada. Allahu mubtada adalah nurus samawat menjadi khobar mubtada. Allah lah nur. Allah tajalli menjadi nur. Yang menjadi nur itulah yang menciptakan nur. Ingat itu. Allah tajalli menjadi nur.
Yang menjadi nur, yang menciptakan nur. Yang menjadi benang adalah yang tadi. Si kapas yang sudah ahad menjadi benang. Maka di situ dah alam wahdah, alam sifat. Allah sudah tajali kepada nur. Berarti nur itulah Allah. Maka Allah adalah mubtada. Nah, si nur itulah khobarnya. Yang bernama Muhammad. Nurus samawat. Maka Allahu nurus samawat. Itu maksudnya. Allah lillahi nurus samawati wal ar. Lahu ma fis samawati wal ar. Di penghujungnya adalah kul huwallahu ahad. Ahadkan kembali. Yang tadinya adalah kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Sekarang ahadkan kembali. Yang sebenar-benarnya ada adalah yang di sebalik kapas itu kosong. Maka Allah bukan nama. Allah itu ada yang punya nama. Nama Allah, nama. Tapi ada yang punya nama. Yang di sebalik nama itu. Ya. Inilah tujuan perjalanan manusia. Harus mengerti dari mana, bagaimana kita di awal adalah dia mentajalikan dirinya. Kosong, asalnya kosong, mentajalilah kepada nur. Itu. Asal kosong menjadilah nur. Itulah nur angka 1. Disebut dengan titik awal. Noktah 1. Ta'yin awal. Yang disebut dengan johar awal. Yang disebutkan dengan titik Nur Muhammad. Yang disebutkan dengan titik ba. Yang disebutkan dengan boleh apapun di situ. Ya. Pahami ya sahabat. Supaya kita mengerti tentang siapa diri kita. Nanti kenapa sholat. Kenapa harus cuci tangan? Nah inilah kenapa harus kumur. Kenapa harus cuci wajah. Kenapa harus cuci telinga. Kenapa harus cuci kaki. Kenapa sholat itu berdiri dengan takbir. Kenapa harus pakai ruku. Kenapa harus itidal. Kenapa sujud. Kenapa ada doa di antara dua duduk, di antara dua sujud. Kenapa ada tasyahud awal. Kenapa ada duduk iftiros. Kenapa ada duduk tawarruk. Semuanya penuh makna. Bukan asal melakukan perbuatan, kegiatan, tapi kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Disinilah sekarang manusia sudah kehilangan frekuensi, vibrasi, resonansi dengan Tuhannya sendiri. Sehingga dia adalah seolah makhluk yang terpisah dari Tuhannya. Sehingga Tuhannya dianggap masih di langit ke-7. Ya. Padahal tubuhnya itulah langit ke-7 itu. Tadi semua. Sidroh al-Muntaha ada pada dirimu. Baitul Ma'mur ada pada dirimu. Baitul Maqdis ada pada dirimu. Jibril pada dirimu. Mikail pada dirimu. Israfil pada dirimu. Ibrahim pada dirimu. Maka sadari kata apa? Tentang kerajaan alam sogir. Alam ketuhanan. Maka setelah engkau memahami hakikat kerajaan ketuhanan pada dirimu, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kau kenalilah kerajaan ketuhanan yang ada pada dirimu itu. Maka kau kenal dengan Robbu. Sebenar-benarnya engkau ternyata tidak ada. Sebenarnya engkau yang meliputi dirimu. Dan dia yang mengatakannya. Inna robbaka ahato binnas. Sesungguhnya inna robmu meliputi dirimu. Disinilah manusia kehilangan keyakinan pada Tuhan. Abah menyaksikan sekarang inilah pada puncak. Manusia sudah hilang Allahnya. Disinilah manusia menjadi tidak bahagia. Disinilah manusia seperti layang-layang putus. Dan ini pun telah direkam oleh Allah. Allah adalah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas ilmunya. Dan Allah kejadian sekarang ini sudah diberitakan oleh Allah. Ya ayyuhal insan. Hei insan. Kenapa Allah memanggilnya di situ insan? Bukan ya ayyuhan nas. Tidak. Tadi ins bukan. Bukan basyarun. Tidak. Ya. Karena prosesnya sudah jadi. Tetapi manusia kehilangan jati dirinya. Tadi. Kehilangan jati dirinya. Pada saat kehilangan jati dirinya.
maka dialah tidak sadar menjadi Namrud. Jadi bicara Namrud sebetulnya bicara kita. Bicara Fir'aun sebetulnya bicara kita. Bicara Ashabul Kahfi gua adalah jasad kita. Bicara tentang Nabi Yunus yang ditelan ikan, Allah itu sebetulnya Allah sedang bicara tubuh kita lah yang menelan jiwa kita. Bicara anak yatim, pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ternyata ruh kita, jiwa kita masih yatim, belum dilahirkan. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu sudah lahirkan si muslimun tadi itu. Karena kamu kalau tanpa dengan Islam tidak akan salimah. Sehingga tidak akan, kalau tanpa aslama, ya kamu serahkan menjadi muslimun, maka kamu tidak akan salimah, selamat. Karena kamu selamat itu adalah oleh Allah. Setelah kamu serahkan dirimu tadi. Pengakuan kepada Ayan Khorziah, Adam pada tubuh. Namanya juga Adam, tidak ada. Ayan Khorziah, 7 sifat ma'ani itu adalah hanya bayangan dari maknawi. Sebenar-benarnya. Kamu hanya punya mata, tapi tidak punya melihat. Kita hanya punya telinga, tapi tidak punya mendengar. Kita hanya punya mulut, tapi tidak punya kala. Kita hanya punya lubang hidung, tapi tidak punya hidup. Sahabat. Kita hanya punya akal, tapi tidak ada ilmu. Kita punya tulang, tapi tidak punya gerak. Nah inilah karena manusia tidak mengerti proses penciptaan. Pada saat kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagaimana sesungguhnya tulang kita ini dari mana asalnya? Tulang kita berasal dari unsur ma'un. Urat kita dari mana? Dari hawaun, lam awalnya lafad Allah. Jadi urat-urat yang menyusun tubuh kita itu sebetulnya lam awal lafad Allah. Itulah lillahi ma fis samawati wal ard. Ya. Kemudian dari mana datangnya daging dan urat daging dan darah ini dan kulit ini? Ternyata dari unsur tanah, turabunnya, hu-nya lafad Allah. Sebenarnya adalah daging dan kulitmu adalah hu-nya lafad Allah. Sebenarnya darah kemudian juga tulangmu adalah merupakan dari ma'un, adalah dari air ma'ul hayat, ya. Sementara uratmu adalah dari hawaun, sementara darahmu adalah dari narun, maka itulah darah merah. Maka disitulah mengerti dari mana manusia disusun. Muncullah 4 sifat pada tubuh, sifat hawa. Maka nafsu itu nggak jahat, yang jahat itu hawa. Itulah kisah sebetulnya Adam, Hawa, pahami. Dan itulah kenapa kita tersambung dengan hawa udara, menyusu pada hawa, pada udara. Satu napas, satu ini harus dipahami. Kalau tidak, kegiatanmu itu apa? Tadi sampai jidatmu botak sekalipun, maaf tadi semua, karena kamu nggak ngerti apa yang kamu lakukan. Sampai Allah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Apa yang kamu lakukan itu hanya sia-sia. Ulama berkata, Ihya berkata, Siru Asror berkata, Hikam berkata. Itulah kenapa Syai'illah dari awal ingatkan min alamatil itimadi alal amal. Nuksonu roja inda wujudi zalal. Sehingga manusia kehilangan kisah dirinya sendiri, purwadaksinya sendiri. Setelah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, apa tuh di situ pahami? Maka nanti haji pun juga kenapa? Kenapa perintah haji dalam ayat Al-Quran itu perintahnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan hai orang-orang beriman, atau ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang sudah bersih, bukan. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi. Kenapa di situ juga Allah menggunakan nas? Tuh, kepada manusia. Karena manusia ini sebetulnya memiliki martabat ins, ya. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, itu disebut ins.
masih derajat orang, masih derajat bahimia, masih syirik jali pada jasadnya, masih syirik khofi pada hatinya, masih syirik syir pada ruhnya. Dan Allah tidak akan pernah bertemu dengan orang syirik. Dan Allah sudah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalik. Allah tidak akan mengampuni selama tubuhmu. Nah, disinilah pengertian nanti adalah sakinah, mawaddah, warohmah. Itu bukan hanya tentang pernikahan kamu dan perempuan. Sebetulnya bagaimana pernikahan kamu, jamu kamu dengan Allah sebenarnya. Ya. Pahami juga makna syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Makna-makna yang sebenarnya supaya kamu sakinah, damai, tenang. Tadi semua, ya. Makanya kenapa perintah nikah itu diawali dengan masna. Masna itu adalah bukan salasa. Tadi semua, bukan isnen, ya. Wahid, isnen, tadi semua. Maka itu juga waruba, bukan arbaatun, bukan salah satun, ya. Maka inilah yang dipahami. Berarti di situ ada fankihu ma tobalukum ala nisa. Nah, nisa, mana nisa itu? Secara hakikat an-nisa ada tubuh kita. Nikahkan ruhmu dengan jasadmu. Karena dari sini dulu awalnya, sebelum tubuh ini melakukan syariat, maka kata apa? Islam itu adalah jabatan tertinggi. Itulah kenapa Islam itu diperlambangkan dengan Nabi Ibrahim. Pada saat beliau berkata, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kapan kita mengawalinya menjadi seorang muslim? Atau hanya ngaku-ngaku muslim? Kapan kita mengawali iman sampai ke subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin? Aku beriman, ya Allah. Aku iman dengan sebenarnya iman. Bukan iman katanya. Apalah artinya berita khobar bahwa gula itu manis sebelum kamu buktikan manisnya gula itu? Apa artinya kamu khobar tentang manusia itu adalah kullu nafsin dha'iqatul maut? Itu khobar sebelum kamu rasakan kematian itu. Itulah kenapa ada konsep al-mutu qabla antamutu. Matilah kamu sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Sekarang manusia sudah mati sejeroning urip. Sekarang ini udah mati secara syariat. Ya. Maka itulah manusia tidak bahagia, boleh disimpulkan ketidakbahagiaan. Masalah semua datang karena kamu masih mati. Buah tidak akan berbuah selama masih, kalau dia tidak ada cahaya kepada dirinya. Ingat itu. Putik dan benang sari hanya akan kerja kalau ada cahaya. Demikian pula semua makhluk itu adalah berhajat kepada cahaya. Allah ajarkan setiap waktu kepada kita dalam kehidupan alam ini. Sanurihim ayatina fil afaq. Perlihatkan orang nelayan, silakan tanya kalau kalian nelayan, pasti pasang lampu. Siapa yang paling terang lampunya, ikan akan datang. Karena semua makhluk adalah berhajat pada cahaya. Karena hakikat diri kita, karena hakikat diri kita adalah cahaya, hakikatnya. Tapi cahaya yang sudah menjadi energi, kemudian membentuk menjadi materi. Pahami? Kita ini seperti ini. Kalau Bapak, maka inilah Abah melihat kenapa orang-orang yang memiliki penelitian ilmiah, walaupun nggak sholat kayak kalian, nggak syahadat kayak kalian, tapi mereka menyaksikan dengan saksi yang benar. Buktinya siapa? Penemu atom yang memecahkan proton, elektron, dipecah lagi oleh dia. Ternyata ada unsur terkecil. Siapa? Apa di balik semua? Mereka dengan penelitian. Nah, itu. Tadi. Akhirnya mereka menemukan, oh ternyata unsur terkecil itu bukan atom, tapi boson. Mereka percaya syuhra wal istipadoh pada boson itu. Sekian puluh tahun. Mereka meneliti lagi, ternyata ada Tuhan di sebalik setiap ini. Nah, itu mereka menemukan unsur, mereka menyebutnya God spot, Pak. Mereka menyebutkan God spot. Jadi mereka itu menemukan Tuhan dengan penelitian. Bukan kamu nyebut-nyebut nama Allah, tak kenal Allah.
Mereka nggak menyebut nama Allah. Diteliti. Kok kenapa di benda ini mengandung apa namanya omega 3? Oh, ternyata omega 3 itu Nur Muhammad, utusan Allah untuk memberikan kamu kesehatan. Oh, diteliti ikan, keluarlah protein. Apa tuh protein? Ternyata protein itu Nur Muhammad. Ternyata dia itu Allah untuk memberikan kamu makan ikan. Karena ikan itu bukan ikan. Ingat itu. Dia rahmat untukmu. Wujud ikan itu Muhammad. Dibawakan oleh Allah protein, rahmat di dalamnya. Untuk kamu, tubuh kamu. Supaya kamu di dunia ini sakinah. Sebenarnya waduh, semuanya begitu. Ditemukan, oh ternyata di pohon aren itu ada gula. Dia cari manis. Karena awalnya gula itu nggak ada. Yang ada manis. Akhirnya wujud menjadi gula. Tadi sahabat. Demikian pula garam. Dulu nggak ada garam itu. Yang ada air asin. Air asin ditemukan. Oh sekarang wujud menjadi garam. Dulu puluhan tahun yang lalu nggak ada es batu itu. Yang ada air. Tapi mereka menemukan bagaimana air ini menjadi es batu. Ternyata es batu itu adalah air tuh. Dipecah lagi air. Ternyata air itu H2O. H2 itu adalah H2 dan oksigen. Berarti 2 hidrogen satu. Dipecah lagi sama mereka. Oh, ini ternyata 2 hidrogen satu oksigen. Pecah lagi terus pecah. Ujung-ujung kata mereka, inilah Tuhan. Tuh. Mereka membuktikan Tuhan dengan ilmu pengetahuan. Makanya jangan aneh, mereka temukan listrik, pesawat terbang, handphone, mobil, dan segala hal yang manfaat buat kamu. Kamu mengkafirkannya karena kamu buta melihat itu. Jadi ada yang berjalan pada Tuhan itu adalah dengan membuktikan ayat-ayat kauniahnya. Sampai mereka menemukan Tuhan. Banyak orang Islam menyebut nama Allah dan Muhammad, tapi justru malah makin jauh dari Allah dan Muhammad. Malah tidak bermanfaat hidup di alam dunia hari ini. Sahabat, pahami ini. Supaya kita ini menjadi orang bahagia dunia akhirat. Manfaat kata Nabi. Ya, itulah karena Allah wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kata Allah banyak manusia dulu itu hanya dengan sangkaan saja. Nah ini banyak orang kita Islam ini hanya sangkaan saja. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Sementara don itu adalah tidak bisa memberikan kebenaran sedikit pun. Kan tadi. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu ilmiah. Maka kalau bagi Abah membaca Al-Quran, di situ Abah menemukan adalah matematika, menemukan fisika, menemukan kimia, menemukan antropologi, geologi, sosiologi, tadi semua. Dan ilmu itu ada sebetulnya kalau kita memahami sahabat. Ternyata intisari Al-Quran. Ilmu matematika, ilmu apa? Apalagi nanti hukum Kepler, Archimedes, hukum Newton, hukum EMC kuadrat relativitas, hukum gravitasi. Ada semua. Inilah persoalan manusia Islam hari ini. Dia hanya tahu nama tapi tidak mengerti. Mereka mengerti walaupun nggak nyebut-nyebut nama. Mana yang lebih penting? Kamu tahu tulisan nasi tapi kamu nggak ketemu nasi. Lapar kamu. Mereka nggak tahu tulisan nasi tapi mereka tiap hari ngurusin nasi. Kenyang mereka. Nah, inilah orang Islam menjadi khayal. Karena tadi nggak sakinah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah dipahami. Bagaimana menikahnya, jam'unya. Dirimu lapis keempat, ketiga, kedua, kesatu. Dirimu syariat, dirimu thariqat, dirimu hakikat, dirimu ma'rifat. Menyatu ke dalam. Ini nguplek aja yang dirimu bagian luar. Sampai Allah sindir. Wa minan nasi mayya'budullah ala harfin. Tadi. Dan banyak ada manusia yang menyembah Tuhan hanya di pinggir. Nah itu. Tadi semua. Di pinggir. Mereka bukan hanya di pinggir. Menemukan air diteliti. Oh ternyata ini unsur senyawa. Senyawa itu H2O. Senyawa H2 itu dari unsur oksigen. 2 hidrogen, 1 oksigen. Unsur temurah. Oh ternyata terkecilnya atom. Setelah dikepelajari atom. Oh
Ternyata ada elektronegatif, elektropositif. Jadilah air aki, jadilah tuh mobil maju, tuh batur tuh. Ngoplek ilah, ilah, tapi saya sadar-sadar pada Allah. Mulutnya hati Allah, Allah, Allah hati, tapi dia sadar jangan Allah. Itu. Inilah. Padahal kata Allah, Inna Allah alimun, Allah itu ilmiah. Itulah kenapa para ulama kita membuat tasrif itu ilmu. Dan ilmu itu bukan hanya alimah. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Wa dzaka maklum. Nah, abah maklum. Kan udah ngerti dari seluruh aspeknya. Fisikanya abah ngerti. Kimianya ngerti. Tadi, dalilnya ngerti. Tafsirnya ngerti. Bukan ngerti asal ngerti. Membuktikan. Beda katanya dengan membuktikan. Makanya sahabat, perjalanan hidup ini adalah perjalanan furoda. Setiap orang harus membuktikan imannya. Itulah dalikal kitabul la raiba fihi. Dalika mana? Dalikal kitab. Nah inilah kitabnya dirimu sendiri. Supaya bisa membuktikan bahwa gula itu manis, ya kamu harus mencicipinya. Karena kamulah yang harus membuktikan iman. Itulah kenapa al-imanu kullu, iman yang sempurna itu al-imanu biru'yatillah, yang mampu melihat, ya ujungnya melihat Allah. Betul-betul, wallah, wajib melihat Allah. Itulah syahadat. Itulah baginda Nabi Muhammad menyatakan dalam tadi, tidak sah salat yang tidak melihat Allah. Kata Ali, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Kata Abu Bakar, aku tidak bisa sampai pada Allah kecuali oleh Allah. Inilah persoalan makhluk hari ini. Tadi, maka jangan aneh. Judi online 1.000 triliun di negara kita. Jangan, karena kita nyebut-nyebut nama Allah, nggak kenal Allah. Menyebut-nyebut nama Muhammad, kayak jungkir. Kenapa kamu berdiri? Kenapa kamu takbiratul ihram? Apa makna takbiratul ihram itu? Apa itu makna takbir? Dan apa makna ihram itu? Siapa yang diihram? Mana yang diihram? Mana yang ditakbiri? Nah, ini ngomongnya Allahu Akbar, tapi kalah Allah mah hutang. Inilah persoalan. Allah kalah dengan hutang, Allah kalah dengan menantu, Allah kalah dengan anak, Allah terhalang dengan apapun yang tidak ada di sisi Allah. Mimma yadulluka. Nah itulah salah satu kekuasaan Allah menutupi kamu dari perkara yang tidak ada. Anakmu itu tidak ada sebenarnya. Kalau kamu bisa menafikan anakmu tidak ada, rasa memilikinya tidak ada, anakmu itu sudah kamu terbangkan dengan kebahagiaan. Tapi karena kamu merasa ini anakku, nah itulah. Silakan kata Allah, lu urus sendiri. Nah disinilah sahabat memahami tentang kehidupan itu dari semua ya. Maka sebenarnya Abah ingin membongkar tentang kata sakinah, mawaddah, warahmah kaitannya dengan tubuh. Karena jangan kata-kata samawa. Apa samawa? Tadi semua. Termasuk juga banyak manusia sekarang diikat dengan KUA tapi jinah. Ya, karena tidak memahami esensi daripada apa mawaddah. Mawaddah itu apa? Dan ada lagi yang lucu, keluarga ingin bahagia, istrinya nggak mau ditidurin oleh suaminya. Itu kan juga karena tidak mengerti. Pada mawaddah itu. Tadi. Tidak akan ada sakinah di sana kalau nggak mawaddah di sini. Inilah apa namanya waddah. Tadi. Bagaimana akan ada sakana? Ya, kalau tidak jamukan dirimu yang keempat, ketiga, itu dulu. Makanya sekarang banyak laki-laki menikahi perempuan, dia sendiri belum nikah antara diri dohir dan diri batinnya. Ya ini anak orang sengsara. Dan sebaliknya. Seorang perempuan yang dinikahi seorang laki-laki, dia pun belum nikahkan diri dohir dan diri batinnya. Kenapa? Awal nikah itu juga masna. Fankihu ma tobalakum ala nisa, kepada tubuhmu masna. Kawinkan dohiron wa batinan. Seperti sholat subuh. Kawinkan. Dohir adalah sebetulnya adalah sholat subuh itu 2 rakaat. Sebagaimana Allah berkata hadis qudsi, ya Adam, sholatlah kamu 2 rakaat. Sadarilah, la ilaha illallah adalah ruhmu, Muhammadur Rasulullah adalah jasadmu. Begitu, sholatlah 2. Dan sholatlah, kawinkan antara waktu malam dan waktu siang dengan sholat subuh.
Tuh. Karena di situ ada 10 malaikat, bahasanya, syariatnya, penjaga malam dan penjaga siang. Tuh. Siapa yang sholat 2 rakaat di waktu fajar lebih baik dari dunia? Ya inilah dunia dan seisinya. Ini nggak ngerti. Akhirnya yang dicarinya padilah. Inilah. Dan konsep dari awal manusia tidak memahami siapa dirinya. Melakukan tapi kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Wah, yang penting bahkan nanti bahagianya. Kata siapa nanti? Ingat, kebahagiaan batin itu akan tercermin kepada kebahagiaan dohir. Tadi. Ad-dunya itu miratul akhirah, ingat itu. Kebahagiaan dohirmu itu cerminan daripada kebahagiaan batinmu. Sebenarnya. Maka kalau apakah kamu itu bisa selamat? Lihat saja, bagaimana rasa kamu terhadap dohirmu. Ridho enggak? Itulah kenapa iman yang rukun ke-6 itu kodok dan kodok. Ridholah tubuhmu ini menerima segala apa yang akan datang kepada dirimu. Sebagai perbuatan dirimu sendiri, bukan Allah yang merancang. Allah hanya menak tubuh maqaddamu wa asarahum. Hanya mencatatkan. Allah hanya jeritu. Dan Allah juga apa lagi? Jangan begitu ngomong Allah, kamu berpikir tentang Raqib Atid yang tukang catat. Inilah akibat awal gagal memahami tauhid. Bicara ngomong Allah, Jibril, dia ngantar wahyu. Allah di sini, Jibril di sono. Muhammad di sono. Coba, ini pemahaman on yang luar biasa. Jahil murakab kepada Allah. Bagaimana kau pisahkan Allah dengan Jibril? Allah dengan Mikail? Allah dengan Israfil? Sama saja bagaimana Abah Setu misalkan dengan mata Abah Setu. Nah, bagaimana Abah Setu misalkan dengan telinga Abah Setu. Dengan mulut Abah Setu. Hidupnya Abah Setu. Semuanya ahad dalam satu tubuh. Bagaimana Allah kamu pisahkan dengan Ibrahim. Padahal Ibrahim itu matamu. Nuh itu telingamu sebenarnya. Maka tadi kenali alam syogir ini. Itulah baginda Nabi bersabda, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Iya. Siapa kenal dirinya dan ketidakberadaannya, faqad arofa rabbahu, dan segala kerajaan Tuhan ada pada dirimu. Tuh. Berarti kalau begitu kamu sudah punya surga. Oh iya. Kalau tidak kamu temu surga itu, berarti sebaliknya kamu ada di neraka. Karena Nabi isbat, kalau kamu yang ada, Allah tidak ada. Kalau kamu yang tidak ada, Allah yang ada. Kalau kamu yang melihat, Allah yang buta. Kalau kamu yang mendengar, Allah yang tuli. Kalau kamu yang bicara, Allah yang bisu. Kalau kamu yang wujud, Allah yang adam. Sebegitu mudahnya sesungguhnya dari awal Allah konsepnya kepada kita. Itulah kenapa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi merumuskan sifat yang wajib kepada Allah ada 20. Bukan 20, wah banyak. Cuma itu sebagai landasan dasar. Memahami, minimal kamu kuasai itu saja. Nafsiyah dibagi 4, temukan pada dirimu. Salbiyah ada 5, temukan pada dirimu untuk menolak yang bukan dia. Itu salbiyah. Bagaimana kidamnya Allah? Bagaimana Allah kidam zati dan kamu kidam idopi dan kidam zamani? Nah, disitulah titik pertemuan ada kidam idopi dan kidam zamani dan kidam zati berbeda. Maka ada ruh idofi. Ada ruh Allah yang ditiupkan pada dirimu yang bernama Muhammad. Hadis itu. Itulah yang Allah katakan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ditiupkan pada dirimu Rasulullah. Itulah yang disebut Rasulullah. Itulah yang disebut makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukan Muhammad yang bapak dari siapa-siapa. Itulah Muhammad yang ditiupkan oleh Allah pada diri Rasulullah. Rasul Allah. Hadis semua supaya dia membawa rahmat untukmu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nah itu Muhammad itu yang rahmat itu. Muhammad itu tuh yang syafaat itu. Muhammad itulah kamu bisa hidup. Dengan Muhammad itulah kamu melihat. Karena Muhammad itu adalah ruhmu. Pahami sahabat. Makanya kamu tuh melihat sebetulnya yang melihat Muhammad, yang mendengar Muhammad, yang berkalam Muhammad, yang berilmu Muhammad. Tadi semua. Yang punya kedua Muhammad. Maka di setiap dirimu itu adalah ada 3 cahaya. Nur insan, nur Muhammad, nurullah. Di situ disebut nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Anta samsun, anta badrun. Anta nurun fauqa nuri.
anta iksirun wa goli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Kamu akan bahagia. Kamu bersatu. Kamu syahdatnya, syahadatnya. Nur insan Nur Muhammad Nurullah. Inilah Islam kehilangan. Akibatnya kehilangan dunia, kehilangan akhirat. Karena tidak mengerti tadi semuanya. Dibaca pada saat kamu kelahiran anakmu, cucu kamu, potong rambut. Padahal kamu tahu yang disambut itu dulu ulama mengajarkan dengan berjanji itu. Yang disambut itu Rasulullah. Bukan disambut cucumu, bukan. Tapi yang disambut itu Rasulullah, ruh Allah yang ditiupkan pada tubuh bayi itu. Yang bayi itu pada saat dalam kandungan, dia udah komunikasi dengan Allah. Allah bertanya kepada dia, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Sampai si ruh itu Muhammad itu sebelum masuk ke dalam tubuhmu. Ya, itu berjanji sampai memiliki dua nama. Nama yang disepakati antara Allah dan Rasulullah dan insan itu. Siapa namamu? Kata si ruh itu sebelum ditiupkan. Aku ingin tahu nama aku dulu ya Allah. Sebelum engkau tiupkan aku. Aku ingin tahu siapa diriku ini. Nafahtu bihi miruhi. Maka nama itulah nama keselamatan kepadamu. Nama itulah yang harus kau kuasai pada saat ruh itu keluar. Jangan kau menyebut Maman, Ujang, Usman, Andi, Aminah, apapun nama. Nama suci dirimu bersama dirinya. Yang sesungguhnya adalah tadi kata itu napasmu, itulah yang kamu harus sadar setiap waktu. Dengan nafasmu, bukan ungkon dan bukan dikit la ilaha illallah sampai gedet kamu. Inilah buang-buang waktu manusia, buang-buang waktu dengan karena nggak ngerti dia konsepnya. Tapi kalaupun kamu nanti manakib, khotaman, kamu tuh menikmati, menyaksikan Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Bukan kamu. Sebaliknya kok manakib, khotaman, hanya mengharapkan apa yang bisa kamu raih. Nah, itulah ketololan. Inilah yang harus kamu rasakan tentang bagaimana. Pada saat ruh itu berkata, ya Rasulullah, ya Allah, tadi semua. Bagaimana keadaanku? Nah, dia bertanya, dia khawatir dengan tubuh ini. Bagaimana keadaanku nanti ya Allah? Tenang, kata Allah. Tapi bagaimana cara aku kembali kepadamu ya Allah? Nanti ada yang mengajarkan kepadamu. Seorang malaikat. Maka itulah hakikat Shin, Toha. Maka kalian harus temukan hari ini. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syirat. Nah, terus itulah yang membawa kepada syiratul mustaqim, pada syin itu. Dan setiap zaman ada syin itu. Setiap zaman ada toha. Ya, inilah cara Allah, sahabat. Ya, maka siru itu masuk, ditiupkan pada. Sementara tubuh kita ini adalah tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tidak pernah berjumpa dengan Allah. Karena tubuh kita ini adalah penduduk bumi. Maka kalian nolak kelahiran ulang yang Abah bahas. Tapi kalian nggak ngerti hakikat diri kalian. Masih manusia jasad. Masih wadi, madi, mani, manika. Kamu masih unsur materi.
belum kembali kepada energi, apalagi pada cahaya. Ya otomatis hukum fisika, hukum alam akan menarik. Maka tadi, kenapa H2O hidrogen akan bersatu dengan oksigen? H2O disebutlah namanya oleh kamu air. Tadi NaCl, Na2Cl, natrium klorida, HCl, asam klorida. Ya, maka ada O, ada O2, ada O3. O3 adalah ozon. Kamu suka dengar ozon adalah yang menutupi atmosfer bumi daripada benda-benda langit. Iya, tapi di tubuhmu juga ada ozon O3 yang melindungi kolbumu daripada ini. Ada sifat kohar Allah nanti yang akan merubah kamu dari sifat bahimiyah, syubuhiyah, dan syaitaniyah. Itulah O3 yang ada pada dirimu. Tapi dirimu tidak akan bisa bernapas tanpa O2, oksigen. Kalau O saja adalah bom. Maka disinilah harus, kenapa O2? Kenapa CO2? Kenapa CO? Dan lain sebagainya. Ini kalau Abah kaitkan dengan fisika, kalau Abah nanti ceramahnya adalah di UI, di doktor UI, tadi tentang fisika, Abah siap. Tadi semua, ya. Buka semua unsurnya. Kalau perlu perhitungannya. Tadi semua. Kenapa ini bersifat asam? Kenapa ini? Oh, bisa dihitung, Pak. Tadi semua. Termasuk cahayanya. Hukum Newton. Bagaimana menghitung cahaya pada diri kita? Nah, itu pun bisa dihitung. Karena EMC kuadrat. E semuanya adalah energi. M materi. C adalah cahaya. Nurun ala nurin. Seberapa besar cahayamu. Nah, disinilah sahabat ya Allah ya karim. Tadi semua, ya. Ditiupkan ruh itu pada diri kita. Kita udah sepakat dengan Allah. Alastu birabbikum. Kita menjawab qalu bala syahid. Tapi begitu masuk pada cangkang tubuh ini yang tidak pernah mengenal Allah. Karena tubuh ini dari wadi, dari madi, atau mada, madi, mani, manikam. Unsur apa namanya? Unsur apa? Unsur jasad, ya. Yang kalau Tuan Syabul Qadir di dalam Abah sudah sering bahas tentang ini. Ada yang disebutkan ibu. Inilah alam dunia ini ibu. Tadi tentang pada saat Nabi bersabda as-saki wasyaidu fi batni ummihi, bahagia dan celaka ditetapkan dalam perut ibu. Maksud tadi unsur narun, hawaun, maun, turabun, wadi, madi, mani, manikam. Kalau kamu ngarojiun, tubuh itu kamu akan minat kembali ke bumi. Tanah kembali ke tanah, air kepada air, angin kepada angin, udara kembali pada udara. Maka kamu akan lahir lagi. Karena disitulah kata Allah, fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Dari situ kamu di bumi itu kau diciptakan. Di bumi itu kau akan dimatikan. Dan di bumi itu kau akan dilahirkan kembali. Sahabat, sebetulnya sangat ilmiah. Dan Tuan Syabul Qadir sudah menulisnya sebetulnya. Wa amma qauluhu asyaki wa syaidu fi batni ummi fal muradu minal umma majma'ul anasir arba'atul lati yatawalladu minhal quwa al basyariyatu faturab wal ma madharus sya'adah, ada madharus syaqawah, ada alat, ada unsur ketenangan kejiwaan, ada unsur ma'unmu dan unsur turabunmu. Tapi unsur yang akan memujimu adalah apa namanya, narun dan hawaunmu. Sebetulnya begitu dibaca bahwa pada ilmu pengetahuan, oh itu tentang elektron dan proton toh. Begitu. Lampu ini sahabat menyala karena ada elektron dan proton. Motormu menyala karena akimu ada kudu positif dan negatif. Nah, tubuh kita pun sama. Ruhmu adalah bagian yang positif. Tubuhmu adalah bagian yang negatif. Tapi dalam prakteknya, tubuh ini disebut jiwa. Diliputi oleh nafsu. Menjadi bagian yang positif. Bagaimana tuh coba? Seharusnya tubuh ini adalah menjadi maf'ul bih. Memfanakan tubuh ini. Dia sekarang menjadi tuan. Nah, inilah persoalan. Padahal Allah sudah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ingat, Allah itu kalau bicara apapun Al-Quran, sebetulnya hakikat. Sebenarnya, ya otomatis namanya Allah. Itulah kebenaran Allah. Ar-rijalu di situ adalah maknanya adalah ruhmu.
Qawwamuna 'alan nisa adalah pemimpin buat jasadmu. Ini kebalik. Makanya sekarang jangan aneh di alam dunia ini. Perempuan-perempuan ingin jadi imam pada suaminya. Inilah kehancuran. Maka saya menyaksikan perempuan yang dominan dari suaminya tidak akan bahagia. Anaknya tidak bahagia. Dirinya tidak bahagia. Suaminya tidak bahagia. Bahkan tadi untuk hubungan badan mawaddah dia tidak mendapatkannya. Nah inilah kebodohan. Makanya kenapa Nabi melarang menikahi ada 5 tipe wanita yang harus kamu kenali sebelum kalian menikah. Tadi semua. Ya. Bagaimana engkau seharusnya jadi imam, malah jadi makmum. Dan sekarang akhir zaman ini Abah menyaksikan perempuan, artinya tubuh. Maka jangan aneh kalau hari ini istrimu, bahkan jamaah Abah 90% tadi semua seolah kalah dengan suaminya, dengan istrinya. Otomatis ekonominya hancur nanti. Imannya juga hancur. Karena pada saat yang dohir ini, maka juga akhirnya ruhnya pun jadi mengeluk begitu. Dikuasai oleh tubuhnya. Kenapa? Karena dia seharusnya sebagai suami, sebagai imam, tapi malah diatur-atur, dihina-hina. Bahkan maaf, pada saat kamu menghendak ini, bahkan Abah sudah survei kata Abah. Laki-laki sekarang ini untuk mendapatkan kepuasan, bahagiaan dohirnya adalah sudah tidak didapatkan. Akhirnya jinah dengan atas naungan KUA. Padahal hubungan di sini dari awal, bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya untuk menunjukkan rasa Muhammad pada dirinya. Maka itulah maaf, tapi ini ya, karena kita nggak umum dengan kita. Nikah batin, ada nikah secara ruhani. Tadi semua. Artinya bahwa yang disebutkan dengan nikah itu tadi adalah kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min ajwajan. Itu yang penting, ajwajan. Pasangan itu harus litaskunu ilaiha. Tadi semua. Ada banyak ibu-ibu yang datang ke sini, bagaimana suami salah? Iya, kamu ibu-ibu nggak ditidurin aja nggak mau. Tadi semua. Padahal itulah pelajaran dari Allah menyatukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi. Nah, kalau sudah ketemu hakikat itu, contohnya Robiah Adawiyah, dilamar oleh Hasan Banna, dilamar oleh Hasan Basri, nggak mau karena sudah ngerti hakikat jadbah. Bagi kalian yang belum mengerti hakikat jadbah, itulah cara memahami hakikat rasa Allah dengan bersetubuh itu. Maka hubungan bersetubuh itu adalah tadi ada sakinah, mawaddah, warahmah. Ada rahmah, ada rahmat. Maka disitulah cinta tanpa syarat, rahmat itu boleh diartikan lah. Kalau sudah rahmat, cinta tanpa syarat. Seperti Allah. Mau orang kayak apapun maksiatnya di dunia ini, Allah sayang semuanya. Karena seluruh isi alam ini diliputi oleh rahmat Allah. Maka tadi, jangan pernah mengutuk manusia. Karena manusia sudah dirah. Maka tadi, walaqad karomna tuh. Dan Allah telah memuliakan karomna Bani Adam. Dan Bani Adam. Ini semua buat Adam. Karena kenapa Allah karomna itu? Apa maknanya karomna Bani Adam? Karena penyusun tubuh manusia dirinya sendiri. Pahami? Ya. Inna rabbaka ahatu binnas. Agaman arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa kenalnya? Kenallah dengan Robnya yang maha berkuasa. Tapi siapa yang tidak kenal dirinya? Ya otomatis kamu jadi makhluk yang tidak jelas. Bahkan kamu nggak sadar jadi Fir'aun. Itulah kisah Fir'aun itu dengan Musa. Musa adalah ruhmu, Fir'aun adalah jasadmu. Ibrahim adalah ruhmu, Namrud adalah merupakan jasadmu. Yunus adalah ruhmu, ikan Nun adalah jasad kita itu. Maka dari awal kenapa jasad itu Al-Baqarah, sembelihlah sapi itu. Dari awal. Supaya apa? Supaya kamu di dunia ini melaksanakan, menikmati telaga Kausar yang Allah sudah siapkan. Inna a'tainakal kausar. Cuma syarat pasolli, bersolawatlah tubuhmu. Tubuhmu itu mimaha mimdal Muhammad. Rasamu itu Muhammad. Maka kenapa Abah Assalamualaikum ya Rasulullah itu 3 kali. Minimal 3 kali. Kepada Rasulullah Muhammad hak. Rasulullah Muhammad harid. Rasulullah Muhammad ruh. Dan Rasulullah yang keempat adalah baginda Nabi yang di Madinah. Yang mengajarkan kita ilmu. Ini semua. Pahami. Ya.
Assalamualaikum ya Rasul. Itulah yang Rasulullah yang sejati adalah yang tadi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Maka kalau dalam Quran Allah bicara Muhammad, Allah bicara Rasul. Bedakan antara Rasulullah dan Rasul Allah. Ya. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu adalah Rasulullah. Nah di situ itu bukan Muhammad yang di Madinah, tapi adalah ruhmu. Rasul Allah. Apa Rasul Allah itu? Nafahtu fi ruhku. Allah nggak punya ruh, tapi Allah mengirimkan utusannya pada setiap. Nah itulah tadi. Maka pada saat bayi datang itu, marhaban ya nurul aini. Kamu waktu disambutnya Rasulullah. Begitu nanti dewasa dikit udah ulang tahun. Bukan nggak usah ulang tahun. Ulang tahun itu bagus. Tetapi sadarilah mengulang tahunkan Rasulullah, ruhmu yang ditiupkan oleh Allah supaya si ruh sadar siapa sebenarnya dirinya. Tadi akhirnya menjadi yatim. Akhirnya turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Akhirnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskinlah jiwa kita. Padahal ingat, yang akan pulang pada Allah itu apa yang ditiupkan Allah. Bukan jasadmu itu. Bukan dari unsur wadi, madi, mani, manikam itu. Ini hanya cangkang. Inilah yang katakan oleh Syatailah Abdul Qadir. Fal muradu minal ummah majma'ul anashir arba'atul lati yatawalladu minal quwa al-bashariyatu faturab wal ma' madharus sya'adah. Lah, itulah. Dan selanjutnya. Maka itulah kenapa mandi manusia, kata baginda Nabi dibagi dua. Ada almarhum, ada almal'un. Kalau mati dalam kondisi sebagai manusia jasad, ya otomatis. Minha walaknakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dimasukkan, dari tanah kamu. Terus, selama kamu belum antarkan, sebenar-benarnya unsur narun itu Nur Muhammad. Tuh. Kalau api hanya sebatas api, akan kembali lagi muncul api itu. Kalau angin hanya sebatas angin, akan kembali lagi angin itu. Tadi semua. Kalau sebenarnya air hanya sebatas air, air itu akan kembali lagi. Tapi kalau setelah kau pandang, kembalikan, rojiunkan, sebenar-benarnya tanah itu berasal dari api, air itu berasal dari angin itu berasal dari api itu berasal dari Nur Muhammad itu berasal dari Nurullah. Selesai. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan untuk itu kalian membutuhkan seseorang yang bisa membukakan sebagai syin, sebagai utusan. Karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu ruhmu itu harus diaktifkan. Dia ada pada setiap orang. Maka tadi Abah menentang istilah guru dan murid. Karena Nabi Muhammad mencontohkan sahabat. Nabi Isa pun sahabat. Ingat itu. Murid-muridnya Nabi Isa itu sahabat disebutnya. Murid-muridnya Nabi Musa pun disebut sahabat. Ingat itu. Ya, dan muridnya Nabi Muhammad disebut sahabat. Kenapa sekarang penjajahan ruhani pada manusia? Ingin disebut guru. Bukan ingin disebut guru, cari pulus. Ingin memanfaatkan kebodohan orang dengan mencari pulus. Ini pun orang yang ngejar-jaran liko. Tahu-taunya cilukba. Mana ada orang liko pakai duit. Dan bukan pasokannya begini ini. Bukan. Orang yoga aja begini setiap hari. Abah dari dulu udah ngerti ini bahkan sebelum. Bukan itunya. Tapi mengembalikan la hayyun la ilmun la samiyun. Penglihatanmu, basarmu, pendengaranmu, samamu, kalamu. Itulah yang disebut muplis. Telanjangkan, miskinkan dirimu. Fakirkan dirimu. Sebenar-benarnya kamu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itu kesadaran. Itu sahabat yang harus dibangun oleh kita dalam kehidupan. Ya silahkan kalau kalian mau coba-coba. Cuma Abah kasih tahu aja bocoran. Walaupun begitu, ya kalaupun gagal nggak apa-apa. Karena kamu ya walaupun nolak, wow nanti di akhirat. Ngomongnya akhirat. Tapi kamu nggak mempersiapkan akhirat. Inilah yang Allah mengatakan wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi mereka mengatakan iman pada Allah dan hari akhir. Tapi mereka tidak beriman pada Allah. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum adabun alim. Ya. Tadi. Pada saat melaksanakan tidak mengenal mana Muhammad. Pada saat Allah berkata kul innama ana basyarun. Nah, itu pada Muhammad yang mana? Katakan ya Muhammad, innama ana basyarun. Itu kepada baginda Nabi.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kepada siapa itu? Kamu harus ngerti. Tadi. Makanya tadi landasannya adalah tauhid. Ingat, landasannya tauhid. Kalau nggak landasannya tauhid, gagal. Itulah kenapa ilmu nafe, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Mentauhidkan Allah dari awal. Awaludini ma'rifatullah. Awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Kata Ibnu Ruslan, fa'alamu ayyul ihwan annal asla wal asasa wa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati wa dzalika ma'na syahadah. Karena kalau kamu tidak mengenal dengan sebenarnya awaludini ma'rifatullah, ada bagaimana kamu akan Abdul Qadir menyusul dengan kitab berikutnya famalam ya'rifu fakaifa ya'budu. Kalau kamu tidak kenal dengannya, bagaimana kau timbullah sembahyang, sembah menyembah, timbullah istilah surga dan neraka karena nggak ngerti tadi semua, ya. Padahal surga dan neraka sedekat ini, narun dan nurun, yang letaknya ada pada dirimu semuanya. Inilah sahabat. Maka pernikahan ada pankihu atau masna, dua, kawinkan dohiron wa batinan, sholat subuh. Hei Adam, sholatlah kamu. Maka anggaplah sholat subuh itu sholat Adam. Hei Adam, sholatlah kamu subuh 2 rakaat. Karena kamu adalah tadi semua. Bahwa sesungguhnya ada dohir, ada batin. Ada la ilaha illallah, adalah batinmu. Muhammadur Rasulullah adalah tubuhmu. Makanya Nabi Adam syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bukan wasadu anak Adam Rasulullah, enggak. Iya. Karena ruh Adam itu Muhammad, ingat itu. Kata apa? Rasul itu satu, Muhammad. Dan dia adalah bukan bapak dari seseorang. Dia tidak punya duriat. Ingat itu. Ya. Karena dia walakin Rasulullah, karena dia itu Rasulullah. Maka dikaitkan kepada lam yalid walam yulad. Maka dikaitkan kepada makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukan bapak dari seseorang. Walakin Rasulullah, sesungguhnya dia adalah ruhmu. Itulah Rasulullah Muhammad yang kamu sambut pada saat berjanji tadi semua. Yang kamu sambut dengan adzan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah, dengan adzan di telinga kananmu. Barulah Allahu Akbar asyhadu an la, dengan qomat di telingamu. Pada saat kamu mati pun begitu. Itu. Nah, itulah yang dimaksud ya Allah, tubuh yang berkalimah, bukan berkalam, berkalimah. Nah, di semua ya. Maka subuh, hei Nuh, sholatlah waktu duhur 4 rakaat. Kamu punya 2 kaki masing-masing. Bagaimana engkau carilah rizki dengan kakimu, tapi itu adalah bukan kakimu, kudrat iradat Allah pada kakimu itu. Tadi semua, ya. Hei Ibrahim, sholatlah di waktu asar 4 rakaat. Sadarilah kamu punya 2 telapak tangan. Kan tadi punya dohir batin, punya 2 kaki, punya 2 tangan. Akhirnya naik dari bawah tuh, dari kaki, dari tangan. Hei Ibrahim, hei Musa, sholatlah kamu 3 rakaat. Karena kamu adalah Isa, sholatlah kamu punya 2 lubang hidung dan mulut. Maka disitulah wa kallamallahu Musa taklima. Di sini 2 lubang hidungmu. Itulah kenapa semua harus dicuci. Mulut dikumur, hidung diisi air, tangan dicuci, kaki dicuci. Tadi semua. Hei, terakhir adalah Isya. Kamu sholatlah di waktu Isya 4 rakaat. Kamu punya 2 penglihatan dan 2 pendengaran. Akhirnya sebetulnya kerajaan Tuhan. Jadilah sekarang penglihatanmu adalah Ibrahim, pendengaranmu adalah Nuh, mulutmu adalah Musa, napasmu adalah Isa. Sementara matamu adalah siapa? Jibril. Telingamu adalah Mikail, mulutmu adalah Israfil, hidungmu adalah Ijrail. Matamu adalah Abu Bakar, telingamu adalah Umar, mulutmu adalah Utsman. Hidungmu adalah Utsman. Mulutmu Utsman, hidungmu adalah Ali. Itulah disambungkan dengan rasa Muhammad Harid, Muhammad yang menggabungkan sahabatnya sedulur 4, sedulur 4, 5 pancer dengan Muhammadnya tadi. Maka insya Allah tubuhnya akan berkalimah tadi semua ya. Nah, inilah yang ada laku kang papat nanti dari tubuh itu. Jadilah ketupat tadi semua. Ngaku lepat,
selama ini merasa kamu yang ada, ketupat akan melakukan laku kang papat. Kamu semua ya akan lebar bahagiamu. Akan lebur dari semua kepada jamu dengan Allah, dengan Rasulullah. Dari semua. Labur akan bercahaya kayak emas dilabur. Ujungnya kamu akan luber. Luber ilmumu, luber rizkimu, luber kebahagiaan. Luber. Ya. Maka sesungguhnya dalam kitab Syiru Asrol pun ada, sudah dijelaskan begitu banyak ya. Maka itulah nanti, maka kata Syatoilah adalah syu'aul basyirati yushiduka kurbahu minka. Sinar basyir, nah inilah yang harus ditanamkan tadi. Bagaimana hakikat Nur Muhammad yang harus kamu pahami ya. Syu'aul basyirati yushiduka kurbahu minka. Ya. Jadi sinar basyirah itu ruh kita, Muhammad itu, Rasulullah itu akan menyaksikan kedekatannya dengan Allah. Setelah kamu nafikan aku empatmu ini. Baginda Nabi dibelah dadanya. Yang pertama la, makanya tadi yang dikir juga, yang manakib, yang apa sekali la ilah, itu sedang membelah dadamu yang pertama. Maka kenapa istighfarnya itu 3 kali, sholawatnya 3, itu juga karena nggak ngerti juga orang itu. Dilakukan tapi nggak ngerti. Coba apa yang kamu bisa, segala perkara yang kamu lakukan yang kamu tidak mengerti, sia-sia sebetulnya. Kamu hanya sibuk aja tapi nggak ngerti ngapain kok nggak tahu juga sih. Nah, itulah tadi, padahal bagaimana kamu sadar. Nah itulah kan sadar sebetulnya dikir itu. Sadar siapa yang berkata, siapa yang bergerak, siapa yang diam, siapa yang menggerakkan, tadi semua. Sadar fi'il siapa, tadi asma siapa. Maka tadi wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat, tadi semua ya. Barulah kamu akan merasakan itu semua. Silakan, semuanya adalah pilihanmu ya, karena berjalan kepada dirimu masing-masing. Kebahagiaan adalah untukmu. Dan tadi semua Abah hanya sebatas ingin membantu membuka saja. Itu pun semoga tidak membuat cemburu gusti sejati yang ada pada dirimu. Tadi semua ya. Tadi ya. Justru sekarang ini banyak orang salah kaprah. Dan sebetulnya bisa disaksikan dengan kehidupannya. Kalau ingin dibelah dadanya kelihatan sudah dia nggak bahagia, pusing. Berarti obat yang diminumnya selama ini adalah tidak mujarab kan tadi semua. Bahasa aja gitu kan tadi semua. Hanya buang-buang waktu, capek. Akhirnya menyalahkan aja amaliyahnya. Padahal yang tidak mengerti kamunya tadi semua ya. Esensinya yang kamu tidak pahami ya sahabat. Kemudian adalah wa'inul basirati tushiduka adama kali wujudih, dan menyaksikan ketiadaanmu karena keberadaannya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqo. Siapa tidak kenal dirinya dengan dia yang fana, dia kenal kepada yang baqo. Tuh. Dan situ man arafa nafsahu bil adam, siapa dia yang mengerti, siapa kenal kepada dirinya yang adam, tidak ada, dia kenal kepada Tuhannya yang wujud. Nah, kalau aku tidak ada nih, siapa yang ada ini? Nah, itulah. Maka Abah sudah ajarkan tafakur yang lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Katakan pada dirimu setiap saat, aku tidak ada. Aku hina tanpa Allah. Aku mati tanpa Allah. Aku buta tanpa Allah. Aku tuli tanpa Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la mawjudun bihaqil Allah. Kalau kamu bukan kamu, berarti yang ada dia. Disitulah segalanya persoalan akan selesai sebetulnya. Tadi maka dikatakan la tastagrib wuku al-aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun natiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan karena kamu masih makhluk jasad ya. Selama kamu makhluk jasad, karena tadi akan selalu digonjang-ganjing hingga mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidak akan sulit kalau yang dia minta pada dia. Tapi permintaan akan jadi sulit kalau kamu yang Adam minta pada dia yang wujud. Sampai jeblek pinjam bibir 1 miliar bibir kamu berdoa selama kamu minta kepada yang wujud. Itulah kebodohan. Maka orang mengaku apalah, mengaku apa, tapi apa bisa melihat sebetulnya real sahabat. Sama saja kayak pada saat pohon itu sudah ada samroh buahnya. Oh kelihatan, oh saya ini pohon yang baik, saya ini buah yang baik, saya ini orang baik. Nggak usah buktikan dengan perbuatan. Karena semuanya nampak kok. Kebahagiaanmu terlihat.
buahmu terlihat, kebahagiaanmu terlihat, ilmumu terlihat. Ini orang jahil nawar-nawar liko. Ini kan ketahuan. Dirinya masih gelap, dirinya masih lapar, dirinya masih kotor. Gimana kau mau tawarkan? Itulah Nabi bersabda, jangan kau kalungkan mutiara pada leher anjing dan babi. Paham itu? Orang yang mengajarkan liko, ya, tetapi dia tidak mensucikan tubuhnya. Itu dalam kitab Futuhul Ghaib baca dari semua. Tapi dari hadis baginda Nabi adalah sama saja seperti mengalungkan mutiara pada leher anjing dan babi. Ingat itu, ya. Maka buat sahabat-sahabat yang sekarang ini ditipu oleh orang-orang yang jual liko, jangan lihat ini semua. Tanya aja dia, kamu udah liko belum? Karena orang liko itu sudah ketahuan kok, ketahuan buahnya, ketahuan ininya, ketahuan bahagianya, ketahuan makmurnya, ketahuan segalanya. Nggak ada yang disembunyikan karena samroh. Itu dalam mabadi asyroh itu ada samroh. Asal ketik siapa maudnya dan siap dan apa samrohnya. Jadi walaupun buah ngaku saya ini duren, sebelum kamu kelihatan buah durennya kamu bukan pohon duren. Sebelum merasa kamu itu manis, buah durennya wangi harum, nggak ada. Inilah ya. Akhirnya hati-hati sekarang ini karena zaman sekarang ini zaman tipu-tipu, segala perkara tipu-tipu semua, cari berilmu tipu-tipu dari semua. Ya, maka Abah live silakan. Kalau ini adalah sebuah kesalahan, silakan. Kalau ini tadi semua kesesatan, orang sesat tidak akan live di medsos. Orang sesat itu akan sembunyi tadi. Maka ada mereka berilmu, jangan ini buat kita aja. Itu hati-hati itu berilmu begitu. Ini Abah terang-terangan di medsos. MUI suka datang ke rumah tadi semua, Departemen Agama, dan mereka menyadari itu semua. Iya, ada kasus-kasus yang pesantren-pesantren bermasalah, baik uang bos maupun masalah dan lain sebagainya. Akhirnya kata Abah, itulah penyebabnya. Karena sekarang NU sudah kehilangan Islamnya sendiri. Maka itulah sekarang kenapa orang NU mentuhankan Ba'alwi sebagian dari semuanya. Karena dia sudah kehilangan jejak dari semua ya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.